Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Kali ini gue mau bawain filmnya Mbak Elizabeth Olsen nih, pemeran Wanda di serial Marvel. Tahu kan? Tahu lah, masa enggak sih? Nah, filmnya Mbak Elizabeth Olsen kali ini berjudul In Secret, yang dirilis pada tahun 2014. Inti dari film ini adalah seorang istri yang suaminya nggak bisa ngasih kepuasan duniawi. Tahu lah, kepuasan duniawi kayak gimana? Hingga akhirnya si istri bertemu dengan pria yang bisa memberikan kepuasannya dan membuat si istri ini berpaling dari suaminya. Bahkan si istri dan selingkuhannya sampai tega membunuh suami sahnya. Waduh, suaminya dibunuh, gengs. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai videonya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Therese. Dititipkan oleh ayahnya ke sebuah keluarga kecil karena ayahnya akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Di sana, Therese akan tinggal bersama anak laki-laki bernama Camille dan ibunya yang bernama Madame Raquin. Di sini ceritanya jika Camille adalah bocah laki-laki cupu, nolep, wibu, dan sakit-sakitan. Jadinya Camille ini nggak bisa jauh-jauh dari ibunya. Girls in Africa may not wear shoes. Beberapa tahun berlalu dan terlihat kini Therese dan Camille udah beranjak dewasa. Suatu hari Therese ini sangat becek dan pengen bercocok tanam. Dia pun meminta Camille buat nanam benih di ladangnya. Tapi Camille yang cupu dan nolep gak ngerti maksudnya Therese dan gak mau diajak bercocok tanam. Tak lama kemudian Madame Raquin datang sambil membawa surat yang ditunjukkan kepada Therese. Ternyata isi surat itu adalah pemberitahuan bahwa ayahnya Therese mengalami kecelakaan dan mengakibatkan dia kehilangan nyawanya. Perhaps we could use that to help find out what's going to happen to me now. Kini Therese hanya hidup seorang diri. Lalu Madame Raquin mengajak Therese buat pindah ke Paris dan menikahkan Therese dengan Camille. Sebenarnya Therese ini gak setuju dengan hal itu. Tapi karena Therese merasa berhutang budi dengan keluarga itu yang udah merawatnya sejak kecil, maka Therese pun gak bisa berbuat banyak dan dengan terpaksa menerima perjodohan itu. Singkat cerita, kini mereka tiba di kota yang belum pernah juara Liga Champions, yaitu Paris Saint-Germain. Di sana mereka akan tinggal di sebuah rumah kecil dan gelap. Therese nampak gak suka dengan rumah barunya mereka. Malam pun tiba dan terlihat Therese yang lagi-lagi becek berusaha mengajak Camille buat bercocok tanam. Tapi Camille lagi-lagi mengabaikan ajakan Therese buat bercocok tanam dan lebih memilih buat tidur. Di momen ini, Therese sadar jika dia telah mengambil keputusan yang salah dengan menikahi Camille. Besoknya pas Camille baru pulang kerja, dia membawa temannya ke rumah yang ternyata adalah sahabat masa kecilnya Camille yang bernama Lauren. Madame Raquin lalu memeluk Lauren dan berbincang-bincang. Setelah itu mereka main kartu bersama tetangga-tetangga Madame Raquin juga. Tapi di sudut ruangan terlihat Therese yang menyendiri seperti gak dianggap oleh yang lainnya. Di sini Therese gak kedip-kedip ngeliatin Lauren terus. Singkat cerita, Lauren ini lagi ngelukis si Camille. Therese yang ada di sana lagi-lagi menyendiri kayak orang yang gak dianggap. Setelah lukisannya selesai, nampak Madame Raquin dan Camille sangat senang karena lukisan karya Lauren begitu indah. Madame Raquin dan Camille pun keluar dari ruangan itu dan hanya menyisakan Therese dan Lauren aja. Lauren ternyata tahu jika selama ini Therese selalu ngeliatin dia. Lauren lalu meminta Therese buat ngelepasin semua kain yang nempel di badannya. Karena Therese udah becek dan gak pernah dikasih jatah sama Camille, tanpa pikir panjang dia langsung nurut sama Lauren dan akhirnya mereka melakukan percocok tanaman. Sejak hari itu, Therese menjadi lebih ceria dibanding sebelum yang pendiam dan pemurung. Hari-hari dilalui Therese untuk melakukan percocok tanaman dengan Lauren. Hal itu terus dilakukan oleh mereka tanpa pernah absen. Lama-kelamaan Camille merasakan perubahan yang terjadi pada Therese. Therese makin cuek sama Camille dan gak ngehormatin sebagai suaminya lagi. Camille pun berusaha menarik perhatian Therese dan membuatnya seperti dulu lagi. Tapi usaha yang dilakukan Camille sia-sia karena Therese udah nemuin kebahagiaan dalam diri Lauren. Suatu hari Camille ngajakin Therese buat pindah dari Paris dan balik ke desa. Camille mengira jika kota Paris telah membuat Therese berubah. Therese takut jika Camille serius dengan ucapan itu. Therese takut jika dia gak bisa ketemu lagi dengan Lauren.
Malam harinya pas Camille udah tidur, Teres menyelinap keluar menuju rumah Lauren. Pas udah nyampe, Teres cerita kalau Camille ngajak dia buat pindah dari Paris dan kembali ke desa. Tentu saja Lauren sedih mendengar hal itu karena dia juga gak mau jika harus berpisah dengan Teres. Lalu Lauren berpikir bagaimana jika seandainya Camille gak pernah ada di dunia ini. Lauren lalu mempunyai ide gila untuk membunuh Camille. Hal itu dilakukan agar Lauren dan Teres bisa hidup bersama. Not if the going away is an accident. That's all. Besoknya, Camille, Teres, dan Lauren jalan-jalan di sebuah taman. Di sini nampak bahwa Camille sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama istri dan sahabatnya tercinta. Setelah puas berjalan-jalan, mereka bertiga ke sungai dan naik sebuah perahu kecil. Lauren dan Teres saling menatap satu sama lain seolah itu kode bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Camille. Dan benar aja, tak lama setelah itu terdengar teriakan dan tangisan dari Teres dan Lauren. Mereka berakting seolah-olah Camille ini mengalami kecelakaan hingga membuatnya tewas tenggelam. Sesampainya di rumah, Madame Raccoon yang mengetahui anaknya telah tiada menangis tak henti-henti sambil memeluk Teres. Sejak hari itu, Madame Raccoon hanya diam dengan tatapan kosong. Dia masih gak percaya jika Camille telah pergi meninggalkannya. Pas upacara pemakaman Camille, terlihat Lauren memeluk Teres seolah-olah menenangkannya. Dan hal itu membuat salah satu tetangganya menjadi curiga. Pas balik dari upacara pemakaman, Madame Raccoon ini masih meratapi kepergian Camille. Karena sedang dalam kondisi kacau, Madame Raccoon menanyakan kenapa Camille bisa tewas sedangkan Teres bisa kembali dengan selamat. Tapi tak lama setelah itu, Madame Raccoon meminta maaf karena telah menyalahkan Teres. Oh, my baby destroyed my heart and my mind. Malam harinya pas Teres tidur, dia dihantui oleh arwahnya Camille. Teres hidup dalam penyesalan karena telah membunuh suaminya sendiri. Lalu Teres menemui Lauren dan menceritakan hal itu. Lauren bilang kalau membunuh Camille adalah keputusan mereka berdua agar mereka bisa terus bersama. Nothing was in his name, not even a bank account. As soon as we're married. 8 bulan berlalu dan kini terlihat Madame Raccoon sedang berkumpul dengan para tetangga. Di sini para tetangga meminta agar Madame Raccoon bisa melupakan kepergian Camille dan memintanya agar lebih memperhatikan Teres. Setelah lama berdiskusi, akhirnya Madame Raccoon dan para tetangga sepakat untuk menikahkan Teres dengan Lauren agar Teres bisa berbahagia lagi. Mendengar hal itu, tentu saja Teres dan Lauren sangat senang karena rencana mereka berhasil. Ready to discuss your marriage. Marriage, mother? Ever. Scene berpindah dan diperlihatkan pemberkatan nikahnya Teres dan Lauren. Setelah acara itu, Madame Raccoon bilang kalau dia akan memberikan warisannya kepada Teres karena udah nganggep Teres anak kandungnya sendiri. Dan hal itu membuat Teres dan Lauren menjadi tambah senang. Malam harinya saat Teres dan Lauren mau melakukan percocok tanaman, Teres melihat lukisan Camille yang waktu itu dilukis oleh Lauren. Teres menjadi gak enak hati karena mereka mendapatkan semua ini dengan cara membunuh orang tak berdosa. Beberapa waktu berlalu dan kini nampak Lauren, Teres dan Madame Raccoon sedang berada di sebuah taman. Lauren dan Teres menghabiskan waktu berdua, sedangkan Madame Raccoon hanya duduk sendiri sambil termenung. Lalu Madame Raccoon ini mulai bicara sendiri. Teres yang khawatir pun mendatangi ibu mertuanya itu. Tak lama kemudian, Madame Raccoon melihat Camille yang udah tewas berdiri di kejauhan. Setelah kejadian itu, Madame Raccoon mengalami stroke. Teres dengan sepenuh hati merawat Madame Raccoon, tapi tidak dengan Lauren. Lauren memperlakukan Madame Raccoon dengan kasar, padahal sebelumnya dia ini baik dan lemah lembut terhadap Madame Raccoon. Lalu scene berpindah dan terlihat Teres sedang memandikan Madame Raccoon. Tiba-tiba Lauren datang sambil marah-marah dan menyeret Teres. Terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Teres lalu bilang jika dia telah menyesal membiarkan Lauren membunuh Camille dengan sangat keji. Lauren membela diri jika itu dia lakukan atas kesepakatan mereka berdua. Karena disalahkan terus, Lauren mulai main fisik terhadap Teres. Tanpa mereka sadari bahwa Madame Raccoon ini stroke bukan tuli.
Jadi Madam Raccoon mendengar pertengkaran mereka dan akhirnya dia tahu jika Camille meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh Lauren dan Therese. Besoknya saat para tetangga sedang menjenguk Madam Raccoon, terlihat Madam Raccoon menuliskan sesuatu menggunakan jarinya. Para tetangga pun kepo dengan apa yang ditulis oleh Madam Raccoon. Tapi Lauren sadar jika Madam Raccoon mau ngebocorin rahasia tentang kematian Camille. Lauren pun menghentikan Madam Raccoon dengan cara mencium keningnya. To rest the law. We are the ones that are grateful to you. Malam harinya, karena suasana keluarga itu sedang tidak baik-baik aja, Therese ini ngebacotin Madam Raccoon yang gak bisa ngapa-ngapain. Setelah puas ngebacotin mertuanya, Therese pergi ke sebuah bar dan minum hingga kobam. Therese terbangun di pinggir sungai karena kobam semalaman. Dia pun langsung menuju rumah dan lupa jika semalam dia habis ngebacotin Madam Raccoon dan membiarkan dia duduk sendirian. Therese lalu memindahkan Madam Raccoon ke kamar atas. Nah, pas Therese lagi mindahin Madam Raccoon, tiba-tiba tetangganya datang bermaksud menjenguk Madam Raccoon. Tetangga pun terkejut melihat sebuah tulisan di lantai jika bertuliskan bahwa Lauren dan Therese telah membunuh Camille. Therese yang baru keluar ruangan kaget melihat tulisan itu. Kini semua orang tahu jika dia dan Lauren lah yang telah membunuh Camille. Lauren dan Therese yang panik pun kabur dan membawa Madam Raccoon pergi bersama mereka. Ternyata mereka pergi ke sungai. Di sana mereka berniat mengakhiri hidup dengan cara meminum anggur yang sudah diisi racun. Mereka meminum anggur itu dan tak lama kemudian mereka berdua tewas tepat di hadapan Madam Raccoon. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film In Secret dari Nikmatin Alur. Gimana ya ngomongnya? Lauren dan Therese membunuh orang tak berdosa cuma demi kenikmatan duniawi. Endingnya apa? Mereka ngira bakal hidup bahagia, tapi yang terjadi malah sebaliknya kan? Mereka hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Bahkan mereka sampai mengakhiri hidup mereka sendiri. Sama nih kayak kita, kalau kita mau bahagia, jangan sampai jadiin orang lain sebagai korbannya. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Dosa itu. Anjay, so bijak banget gue ya. Ya udah sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nikmatin Alur. Gua Usop, I love you 3000.